Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tidak ada yang tahu kapan cinta akan tumbuh dan tidak ada yang tahu kapan cinta akan berhenti. Cinta membuat hidup manusia lebih indah dan bermakna. Seperti yang terjadi dalam kisah ini tentang para pria pencari cinta yang harus berhadapan dengan hukum dan pengadilan demi mempertahankan milik mereka yang paling berharga. Bahkan melebihi nyawa mereka sendiri. Nggak pakai lama? Watch. Saat Bob Weaver mengunjungi Praha, dia tidak pernah membayangkan bertemu seseorang yang akan mengisi hari-harinya yang selama ini kelabu menjadi penuh warna merah jambu. Dia berkenalan dengan seorang gadis muda penuh kehidupan yang bermimpi ingin hidup di Amerika bernama Maria Mesihova. Maria gadis cantik bermata biru, berambut pirang dengan tubuh tinggi atletis. Pada Bob, Maria mengaku sedang menjalani pelatihan untuk bergabung dengan tim Olimpiade Slovakia dan berencana untuk sekolah kedokteran. Ketika pertama kali bertemu, Bob terkesan oleh sikap Maria yang menurutnya sangat langka. Gadis itu terlihat inosen tanpa dosa. Sangat berbeda dengan wanita-wanita yang biasa ditemui Bob di Hollywood yang baginya merupakan kota yang penuh dengan kebohongan. Bob seorang eksekutif rekaman musik yang berasal dari Los Angeles, Amerika. Dia merupakan orang dalam di industri hiburan tingkat tinggi di tahun 90-an sebelum akhirnya pindah ke industri video game yang berkembang pesat. Dengan semua kesuksesannya, Bob merasa kesepian. Dalam kekayaannya, pria mapan ini merasa hampa tanpa memiliki potongan tulang rusuknya yang hilang entah kemana. Dan dia bertekad untuk mencari sang belahan jiwa dimanapun dia berada. Hingga akhirnya Bob menemukan Maria, cinta yang selama ini dicarinya. Saat Bob kembali ke Los Angeles, hubungan jarak jauh mereka tetap berlanjut. Dan tidak lama kemudian, Maria mengabari Bob tentang kehamilannya. Bob yang telah lama bermimpi untuk membangun rumah tangga bahagia dengan keluarga berencana yang memiliki 2 anak saja cukup, tentunya sangat bahagia dengan kabar ini. Tanpa menunggu lama, dia mendatangkan Maria ke Los Angeles dan mereka pun menikah. Tetapi sayangnya, sesaat setelah pindah ke Amerika, kisah cinta yang berawal manis di Praha mulai berubah menjadi asam kecut bahkan sebelum kelahiran sang bayi. Bob pun mengajukan perceraian sesaat sebelum kelahiran putra mereka yang diberi nama Jerry. Dan yang terjadi selanjutnya, dalam pertempuran sidang perceraian, mereka juga saling berebut hak asuh. Dalam masa-masa ini, Bob tidak saja mengalami masalah dalam kehidupan asmaranya, tetapi juga dengan pekerjaannya. Selama sidang penentuan hak asuh, Bob juga menghadapi tuntutan dalam sebuah kasus penyadapan. Bob pun bekerja sama dengan jaksa dan hakim memutuskan tidak akan membawa masa lalu Bob untuk mendapatkan hak asuh. Sementara Maria yang sangat mencintai anaknya juga diperiksa dan ditemukan fakta bahwa selain menjadi seorang ibu penyayang, Maria juga sangat menyukai kehidupan malam dengan ditemani banyak pria kaya. Maria digambarkan sebagai wanita dengan 2 kepribadian. Di satu sisi dia seorang wanita lembut dan di sisi lainnya Maria juga seorang cewek penyuka pesta mabora. Dia pernah bekerja sebagai belalang sembah dan bertemu dengan pria-pria kaya. Pada tahun 2010, menurut catatan pengadilan, dia didakwa dengan 2 tuntutan pelanggaran ringan sebagai belalang sembah tanpa izin, tetapi dibebaskan dan tidak dituntut dalam tuduhan lainnya. Setelah bukti-bukti disampaikan di pengadilan, hakim mengatakan bahwa mereka meragukan kredibilitas Maria untuk menjaga putranya seorang diri dan menetapkan bahwa Jerry akan diasuh secara bersama-sama. Maria yang telah pindah ke Hollywood kembali melanjutkan hidupnya dan bertemu seorang pria baru bernama Larry Hamill.
Larry bekerja sebagai agen voice-over dan Maria sangat menyukai pria ini yang berasal dari dunia hiburan Hollywood. Sama seperti Bob, dengan cepat Larry bertekuk lutut di bawah pesona wanita itu dan melamarnya pada hari ulang tahun Larry. Namun satu hal yang tidak diketahui Larry, saat pertama kali bertemu, Maria mengganti namanya menjadi Maya dan mengaku sebagai mahasiswi kedokteran. Dia juga mengatakan jika ibunya adalah seorang dokter di Praha. Persis yang terjadi pada Bob setelah menikahi Larry dan melahirkan seorang putra bernama Sasha, hubungan mereka mulai memburuk. Pasangan pengantin baru itu tidak bertahan ketika Larry menyadari jika Maria bukanlah wanita yang cocok untuknya. Maria memiliki gaya hidup hedon, suka berfoya-foya, dan menginginkan yang terbaik dalam segala hal. Bahkan dia membeli sebuah stroller bayi seharga 17 juta. Maria pun meninggalkan Larry yang dianggapnya tidak sanggup untuk memberikan keinginannya. Hal ini membuat Larry hancur sehingga ketika bercerai, Larry mengalami depresi dan menjalani perawatan psikiater. Maria yang kejam bahkan mengatakan pada Larry jika Sasha kemungkinan bukanlah putranya. Hal ini semakin menjatuhkan mental Larry yang membuatnya berakhir dan dirawat di rumah sakit mental. Larry yang depresi kemudian menghubungi Bob untuk menceritakan bebannya. Bob yang juga pernah melewati masa-masa sulit memberi dukungan pada pria itu. Dalam proses perceraian kali ini, Larry dan Maria juga mengalami perebutan hak asuh yang pada akhirnya kembali ditentukan pengadilan atas hak asuh secara bersama-sama. Pada Juni 2012, Maria membawa kedua putranya untuk liburan ke kampung halamannya di Slovakia. Maria telah mendapat persetujuan dari pengadilan untuk membawa mereka selama sebulan. Sebelumnya mereka sering melakukan perjalanan dan selalu kembali. Namun kali ini, di hari kepulangan mereka, Bob yang menunggu kedatangannya di bandara tidak menemukan mereka. Ketika Bob menghubunginya, Maria mengatakan harus mengundur kepulangannya karena Sasha dalam keadaan demam. Dan beberapa hari setelahnya, Maria mematikan semua akses telepon dan email hingga Bob dan Larry tidak bisa menghubunginya. Pada pertengahan Juli, Bob Larry yang menyadari putra mereka telah dibawa kabur, melaporkan hal ini pada kepolisian yang memastikan bahwa Maria telah menculik putranya sendiri. Menurut kepolisian, kasus penculikan anak yang dibawa keluar dari Amerika sering kali terjadi. Dan dalam minggu itu, Departemen Luar Negeri mendapatkan laporan yang sama atas 1.000 kasus. Namun yang menjadikan kasus ini berbeda dan rumit karena putra Maria berasal dari dua ayah yang berbeda. Karena Maria telah gagal menunjukkan itikat baiknya dengan kabur entah kemana, pengadilan Los Angeles pun memberikan hak asuh penuh kepada Bob dan Larry yang mulai bekerja sama untuk mencari putra mereka. Sebagai seorang ayah, mereka telah melakukan segalanya, bahkan membayar orang-orang yang bisa memberikan informasi keberadaan sang putra, tetapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Mereka juga mengajukan tuntutan pidana terhadap Maria melalui kepolisian dan DIA. Ketika keuangan mereka mulai menipis, Bob memilih untuk mengekspos kasus ini melalui media sosial dengan harapan semua orang dapat membantu mereka menemukan sang putra. Dengan bantuan temannya, Bob dan Larry pun membuat 2 akun Facebook dan Twitter bernama Brings Jerry Home dan Brings Sasha Home. Di sana Bob sering memposting update terbaru tentang pencariannya dengan menggunakan bahasa asli di target wilayah pencarian. Ketika postingan tersebut beredar, Bob mendapatkan banyak email yang mengatakan jika Maria pernah terlihat di beberapa lokasi di Eropa termasuk Praha dan Munich. Di saat bersamaan, pengadilan mengeluarkan perintah untuk menangkap Maria yang menjadikannya sebagai buronan internasional. Berbulan-bulan mereka melakukan pencarian hingga salah seorang teman Maria memberikan info jika wanita itu sedang berada di Paris. Bob terbang ke Paris dan tanpa membuat janji sebelumnya,
dia mendatangi kedutaan besar Amerika untuk bertemu seorang agen FBI bernama Eugene Casey. Agen Casey mulai membantunya berdasarkan petunjuk Bob dan Facebooknya, namun sayangnya misi itu gagal. Dia mengatakan bahwa kemungkinan Maria telah mengganti nama serta penampilan kedua putranya yang membuat pencarian sulit dilakukan. Maria yang selalu selangkah lebih maju berhasil menghindar setiap kali lokasinya hampir diketahui. Namun agen Casey tetap melanjutkan pencarian hingga satu waktu seorang wanita anonimus mengirim email dari Paris dan memberikan petunjuk jika Maria berada di pinggiran kota Paris. Yang lagi-lagi pencarian tersebut juga gagal. Bob yang telah kembali ke California memfokuskan pencarian ke kampung halaman Maria di Slovakia dengan memposting foto Maria dan kedua putranya secara online di halaman Facebook dari berbagai komunitas di Slovakia dengan target para wartawan dari negara itu. Hingga ketika kabar itu sampai ke wartawan Slovakia, mereka membantu menyebarkan berita tersebut di stasiun televisi. Setelah 17 bulan menghilang, seorang wanita anonimus yang melihat berita hilangnya Maria di koran mengirimkan email yang memperlihatkan sebuah video keberadaan Maria dan putranya di sebuah taman bermain. Wanita itu mengkonfirmasi jika saat itu Maria bersama ibu dan kedua putranya berada di Jenewa, Swiss yang berada di dekat perbatasan Prancis. Kasus ini pun secara resmi ditangani oleh agen Casey. Seperti dugaan agen Casey sebelumnya, mereka bertiga memiliki nama serta penampilan yang berbeda. Jerry diketahui bernama Milos dengan rambut pirang panjang sebahu. Namun yang paling mengejutkan, si bungsu Sasha memiliki rambut sangat panjang dikepang dua dan bernama Ellie serta dikenalkan sebagai anak perempuan. Mereka juga disekolahkan di daerah itu. Untuk menghilangkan jejak, Maria tidak menggunakan kredit card dan selalu menggunakan uang tunai dalam setiap transaksi apapun. Bob dan Larry yang telah mengetahui masa lalu Maria tentunya bisa menduga dari mana wanita itu mendapatkan uang selama dalam masa pelariannya. Pada Desember 2013, Bob dan Larry mendapat telepon dari kepolisian Prancis yang segera berangkat ke sana untuk menjemput Jerry dan Sasha. Pengacara mereka juga telah menyiapkan beberapa dokumen serta foto yang akan digunakan untuk membuat paspor baru untuk kedua anak itu. Mereka telah bersiap-siap untuk menghentikan Maria yang pastinya akan mengajukan tuntutan melalui pengadilan Prancis atau Swiss yang akan mencegah kedua ayah itu membawa putra mereka kembali ke Amerika. Semua dugaan tersebut terbukti benar. Ketika mereka baru saja mendarat di bandara Prancis, Bob mendapatkan kabar bahwa Maria yang berhasil bebas dengan membayar uang jaminan meminta ibunya untuk menjemput Jerry Sasha di sekolah sebelum kedua ayahnya sampai di Prancis. Namun kepala sekolah yang mengetahui kedatangan ibu Maria menelpon polisi yang kemudian demi keamanan membawa Jerry Sasha untuk ditempatkan di panti asuhan. Yang berarti karena hal ini, Bob dan Larry tidak bisa dengan mudah begitu saja membawa kedua putranya pulang. Bob pun segera menghubungi pengacaranya di Prancis dan karena hari itu merupakan hari weekend, mereka harus menunggu selama 2 hari untuk dapat menghubungi pengadilan Prancis. Selama dalam penantian, kedua ayah itu pun membeli hadiah Natal untuk putra mereka. Ketika keesokan harinya mereka bertemu, kedua putranya yang saat itu telah berusia 10 dan 4 tahun masih mengenali ayah mereka yang telah terpisah selama 18 bulan. Namun, sayangnya Bob dan Larry belum bisa membawa keduanya pulang. Dalam sebuah pengadilan kecil yang dilakukan di ruang kerja hakim, Bob Larry dipertemukan dengan Maria. Dan 36 jam kemudian, pengadilan memutuskan bahwa kedua anak tersebut dikembalikan kepada ayah mereka. Namun di balik apa yang terjadi, Bob Larry menyadari jika putra mereka juga membutuhkan sosok seorang ibu. Mereka bahkan tetap membiarkan foto-foto Maria berada di rumah agar sang putra tidak melupakan ibu mereka.
Sementara Maria di saat itu menghadapi 2 dakwaan atas kasus penculikan dan perampasan hak asuh, dan dia harus diekstradisi ke Amerika. Saat itu dia juga berencana untuk kembali mengajukan hak asuh dengan membawa banyak surat pernyataan dari orang-orang yang mengenal mereka selama di sana. Tetapi semua usahanya gagal karena di tanggal 13 Oktober 2014, Maria divonis hukuman 3 tahun masa percobaan dan harus membayar ganti rugi sejumlah $500.000. Setelah menjalani persidangan, Maria pun harus menjalani hukumannya di Swiss. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.